dosen Universitas Airlangga, Erlangga Pribadi Kusman, berkesempatan mengisi materi berjudul Politik Identitas dalam kegiatan Excellence Program 2022, bertempat di Gedung Baitul Afiat pada Minggu 31 Oktober 2022. Kehadirannya dalam kegiatan Excellence Program 2022 secara resmi diundang oleh Panitia Penyelenggara Pengurus Pusat Pemuda Ahmadiyah atau PPMKAI dan Pengurus Pusat Pemudi Ahmadiyah atau Lajnah Imailah untuk memaparkan terkait politik identitas di hadapan 30 peserta Khudam dan Lajnah perwakilan dari seluruh Indonesia. Menurut Erlangga, terdapat keterkaitan antara penggunaan isu politik identitas dengan peningkatan praktik intoleransi di Indonesia, dikarenakan adanya sikap antagonistik dan menganggap kelompok lain sebagai musuh. Baik, bahwa persoalan yang muncul dalam konteks politik Indonesia sekarang itu terjadi karena ekspresi politik identitas yang tampil di Indonesia itu muncul dalam bentuk antagonistik. Artinya bahwa perjuangan untuk mencapai pengakuan terhadap berbagai macam keragaman itu tidak muncul, tapi yang muncul adalah bahwa politik identitas ini muncul dalam bentuk pertama formalisme, dan kedua melihat identitas yang lain itu sebagai musuh yang kemudian harus kemudian dipinggirkan, bukan sebagai bagian dari sesama warga negara. Nah, karakter antagonistik inilah yang kemudian muncul, di mana bersambung antara ekspresi politik identitas tadi dengan kemudian upaya-upaya untuk memanipulasi dan mengkapitalisasi berbagai macam bentuk politik identitas itu sebagai upaya untuk memenangkan perjuangan politik dan upaya untuk mencari kemakmuran dari situ. Itu yang jadi persoalan. Erlangga pun berpesan kepada 30 peserta dalam kegiatan Excellence Program 2022 bahwa identitas yang melekat pada setiap individu merupakan warga negara Indonesia dan sudah seharusnya untuk menjalin silaturahmi. Bahwa isu yang sedang sekarang ini muncul dan apa yang kemudian harus perjuangan harus dilakukan oleh kalangan muda, itu saya pikir bahwa kalangan muda sekarang pertama harus melihat bahwa mereka dalam berbagai macam bentuk identitas-identitas yang ada dalam dirinya, mereka juga adalah bagian dari warga negara atau bagian dari kebangsaan Indonesia. Nah, dari situ maka kemudian bahwa upaya untuk membangun komunikasi silaturahmi antar anak bangsa yang beragam itu yang kemudian harus ditekankan, harus menjadi prioritas utama. Sehingga bahwa meskipun kita berbeda-beda, memiliki identitas yang berbeda, tapi kesadaran kebangsaan kita semakin menguat, dan sejalan dengan itu bahwa kehendak untuk bersolidaritas, bergotong royong, merasakan persoalan dari kalangan yang lain, itu menjadi inti utama yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari karakter kebangsaan kita, sehingga tidak mudah untuk digerus oleh gelombang sentimen-sentimen yang merusak dan destruktif dalam proses-proses politik yang akan muncul setidaknya dalam 1-2 tahun belakangan ini. Tim Liputan Warta Ahmadiyah melaporkan dari Parung, Bogor.